Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan Kendeng, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Tarub. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang menghampar luas, hutan lebat di sebelah timur, serta sungai kecil yang mengalir jernih sepanjang tahun. Penduduk desa hidup sederhana, bergantung pada hasil bumi dan alam yang memberi mereka kehidupan. Joko Tarub dikenal sebagai pemuda yang rajin, bertutur kata halus, dan memiliki paras yang menenangkan siapapun yang memandangnya. Joko tinggal bersama seorang wanita tua yang ia panggil Mbok Rondo Tarub. Tak banyak orang tahu asal-usul Joko yang sebenarnya. Mbok Rondo selalu berkata bahwa ia menemukan Joko ketika masih bayi, terbungkus kain lusuh di dekat sebuah sandan di pinggir hutan. Sejak saat itu, Mbok Rondo membesarkannya dengan penuh kasih sayang, meski hidup mereka serba kekurangan. Joko tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas, namun di dalam hatinya, selalu ada pertanyaan tentang jati dirinya. Setiap pagi, Joko membantu Mbok Rondo mengerjakan ladang kecil mereka. Ia mencangkul tanah, menanam padi, dan terkadang berburu ke hutan untuk mencari kayu bakar atau umbi-umbian. Hutan itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan juga tempat Joko merenung. Di sanalah ia sering duduk di bawah pohon besar, memandang langit yang terpotong oleh dedaunan, dan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hatinya sering merasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Joko pulang dari hutan dengan langkah gontai. Ia membawa sikat kayu bakar dan beberapa buah hutan. Di depan gubuk sederhana mereka, Mbok Rondo menyambutnya dengan senyum hangat, meski raut wajahnya tampak lelah dimakan usia. Mereka makan malam bersama dalam kesunyian yang akrab, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam yang berdesir pelan. Malam itu, Joko sulit memejamkan mata. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi berada di sebuah telaga yang sangat jernih. Airnya berkilau seperti kaca, dan di sekelilingnya tumbuh bunga-bunga indah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari langit, turun cahaya lembut yang menenangkan, seakan memanggilnya untuk mendekat. Saat Joko hendak menyentuh air telaga itu, tiba-tiba ia terbangun dengan napas tersengal. Mimpi itu terasa begitu nyata, meninggalkan getaran aneh di dadanya. Joko bangkit dan duduk di tepi dipan bambu, menatap kegelapan malam. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa takdir besar tengah menantinya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya, mempertemukannya dengan dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di balik hutan lebat dan sunyi itu, sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap. Dan Joko Tarub, tanpa ia sadari, telah melangkah ke awal jalan yang akan menghubungkan dunia manusia dengan dunia para bidadari. Pagi itu Joko Tarub terbangun dengan perasaan yang berbeda. Mimpi tentang telaga jernih semalam masih terbayang jelas di benaknya, seolah bukan sekadar bunga tidur. Udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan di sekitar rumahnya. Setelah membantu Mbok Rondo menumbuk padi dan menyiapkan keperluan ladang, Joko pamit untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar seperti biasa. Namun langkah Joko pagi itu tidak sepenuhnya mengikuti kebiasaan lamanya. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mengikuti arah yang bahkan ia sendiri tak pahami. Hutan pagi itu sunyi, hanya suara burung dan dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan, membentuk garis-garis keemasan yang menari di tanah. Semakin jauh melangkah, kabut semakin tebal. Joko merasa seperti berjalan menuju dunia lain. Di tengah kebisuan itu, ia mendengar gemericik air yang lembut, sebuah suara yang mengingatkannya pada mimpi semalam. Dengan hati berdebar, Joko mengikuti suara itu hingga akhirnya sampai di sebuah telaga tersembunyi, dikelilingi batu-batu besar dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Joko tertegun. Telaga itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Airnya jernih memantulkan langit, dan bunga-bunga liar bermekaran di sekelilingnya. Kabut tipis melayang di atas permukaan air, menciptakan suasana yang magis dan menenangkan. Ia berdiri terpaku, merasa kecil di hadapan keindahan yang tak biasa itu. Belum sempat Joko mendekat, tiba-tiba terdengar tawa lembut dari balik pepohonan. Joko terkejut dan segera bersembunyi di balik semak. Dari celah dedaunan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Beberapa wanita cantik turun dari langit, melayang perlahan seperti daun yang jatuh tertiup angin. Mereka mengenakan selendang berwarna-warni yang berkilau diterpa cahaya. Para wanita itu tertawa riang,
suara mereka seperti nyanyian alam. Mereka meletakkan selendang mereka di atas batu, lalu masuk ke dalam telaga satu persatu. Air telaga berkilau ketika mereka berenang dan bermain, seolah menyambut kehadiran makhluk-makhluk suci itu. Joko terperangal, napasnya tertahan. Ia baru menyadari bahwa yang ia lihat bukanlah manusia biasa, melainkan para bidadari dari kahyangan. Hati Joko diliputi perasaan campur aduk, kagum, takut, dan tak percaya. Ia tahu dirinya tak seharusnya berada di sana, namun kakinya seolah tertancap di tanah. Dari balik semak, matanya tertuju pada seorang bidadari yang paling anggun di antara mereka. Wajahnya lembut, sorot matanya teduh, dan senyumnya membuat hati Joko bergetar tanpa ia mengerti sebabnya. Tanpa disadari, Joko melangkah sedikit lebih dekat. Renting kering di bawah kakinya patah, menimbulkan suara kecil, namun cukup untuk membuat para bidadari menoleh. Seketika suasana berubah tegang. Para bidadari bergegas keluar dari telaga dan meraih selendang mereka. Dalam sekejap, satu persatu melesat kembali ke langit, meninggalkan kilau cahaya yang memudar perlahan. Namun satu bidadari tertinggal. Ia mencari-cari selendangnya dengan wajah cemas. Joko, yang masih bersembunyi, menyadari bahwa di dekatnya tergeletak sebuah selendang berwarna biru pucat, berkilau lembut seperti embun pagi. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, tanpa tahu bahwa tindakannya akan mengikat takdirnya dengan sang bidadari selamanya. Di balik kabut telaga yang mulai menipis, sebuah pertemuan tak terelakkan sedang menunggu. Dan Joko Tarub, dengan selendang di tangannya, telah melangkah lebih jauh dari yang bisa ia bayangkan. Joko Tarub berdiri gemetar di balik semak, selendang biru pucat masih tergenggam di tangannya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia khawatir suaranya dari balik terdengar oleh bidadari. Ia melihat yang sang bidadari berjalan mondar-mandir dengan wajah gelisah. Matanya yang bening memeriksa setiap batu, cahaya matahari pagi kini seolah berharap selendang itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Belum pernah ia melihat kecantikan seperti itu, bukan kecantikan yang sekadar memikat mata, melainkan yang menenangkan hati. Namun bersamaan dengan kekaguman itu, muncul rasa bersalah yang menyelinap. Ia tahu selendang itu bukan miliknya, dan menyimpannya berarti menahan kebebasan makhluk dari kahyangan. Bidadari itu akhirnya duduk di atas batu besar di tepi telaga. Bahunya bergetar, dan air mata jatuh perlahan membasahi pipinya. "Kakak-kakak," bisiknya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh gemericik air. "Mengapa aku ditinggalkan?" Kesedihan itu menusuk hati Joko. Tangannya bergetar, ingin sekali ia keluar dan mengembalikan selendang itu. Namun bayangan akan kehilangan sosok yang baru saja membuat hatinya bergetar menahan langkahnya. Dengan napas ditahan, Joko menyelipkan selendang itu ke dalam tas anyamnya, lalu melangkah keluar dari persembunyian. Ranting kembali patah di bawah kakinya. Bidadari itu terkejut, berdiri cepat dengan mata membelalak. Seketika, rasa takut bercampur waspada terpancar dari wajahnya. Ia mundur selangkah, seolah bersiap melarikan diri meski tanpa selendang. "Maafkan aku," kata Joko tergesa, suaranya bergetar. "Aku tidak bermaksud menakutimu." Ia menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Aku Joko Tarub, orang desa yang tinggal di dekat hutan ini." Bidadari itu menatapnya lama, mencoba membaca niat di wajah pemuda di hadapannya. Aku kehilangan selendangku," ujarnya akhirnya. Suaranya lembut, namun penuh kecemasan. "Tanpa itu, aku tak bisa kembali ke kahyangan." Joko merasakan dadanya sesak. Ia ingin berkata jujur saat itu juga, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. "Telaga ini jarang didatangi orang," katanya mengalihkan pembicaraan, berusaha menenangkan. "Mungkin selendangmu terseret angin, izinkan aku membantumu mencari." Bidadari itu ragu, namun tak punya pilihan lain. Ia mengangguk pelan. Mereka menyusuri tepi telaga bersama-sama. Setiap langkah terasa berat bagi Joko, karena selendang itu sejatinya begitu dekat tersimpan aman dalam tasnya. Di sela pencarian yang sia-sia itu, mereka mulai berbincang. Joko mendengar bahwa bidadari itu bernama Nawang Wulan, salah satu putri kahyangan yang turun ke bumi untuk membersihkan diri dan menikmati keindahan alam. Waktu berlalu, matahari kian tinggi. Nawang Wulan tampak semakin lelah dan putus asa. "Aku tak tahu harus kemana," katanya lirih. "Jika malam tiba dan aku masih di sini, aku akan terjebak di dunia manusia." Mendengar itu, Joko mengambil keputusan yang akan mengikat hidupnya.
Tinggallah sementara di rumahku, ujarnya. Mantap, ibuku seorang yang baik. Kami akan menjagamu sampai selendangmu ditemukan. Nawang Wulan menatapnya ragu, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tak tahu bahwa selendang yang dicarinya berada begitu dekat, dan bahwa keputusan hari itu akan menuntunnya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan, hidup sebagai manusia bersama seorang pemuda bernama Joko Tarub. Perjalanan dari telaga menuju rumah Joko Tarub berlangsung dalam keheningan yang canggung. Nawang Wulan berjalan di samping Joko dengan langkah perlahan, sesekali menoleh ke sekeliling hutan yang terasa asing baginya. Pepohonan tinggi, tanah lembab, dan aroma dedaunan basah adalah dunia yang jarang ia sentuh. Bagi seorang bidadari kahyangan, bumi terasa kasar namun sekaligus menyimpan kehangatan yang aneh. Sesampainya di gubuk sederhana milik Joko, Mbok Rondo Tarub terkejut melihat putranya datang bersama seorang wanita cantik berbusana indah. Wajah renta itu memancarkan keterkejutan sekaligus rasa ingin tahu. Joko segera memberi salam dan menjelaskan bahwa wanita tersebut tersesat di hutan dan membutuhkan tempat berteduh sementara. Meski heran, Mbok Rondo menyambut Nawang Wulan dengan senyum ramah dan mempersilakannya masuk. Di dalam rumah, Nawang Wulan duduk dengan sopan, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Mbok Rondo memperhatikannya dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu, gerak-geriknya halus, tutur katanya lembut, dan sorot matanya seolah menyimpan cahaya yang tak biasa. Namun Mbok Rondo memilih tidak banyak bertanya. Ia menyiapkan air minum dan makanan sederhana dari singkong rebus dan sayur daun kelor. Nawang Wulan menerima hidangan itu dengan ragu, lalu mencicipinya perlahan. Matanya membesar karena terkejut, rasanya sederhana, tapi hangat, katanya pelan. Joko tersenyum mendengarnya. Hatinya lega melihat Nawang Wulan mulai merasa nyaman, meski rasa bersalah kembali mengusik nuraninya setiap kali matanya tertuju pada tas. Anyan tempat selendang itu disembunyikan. Hari-hari berlalu. Nawang Wulan tinggal di rumah Joko sebagai tamu. Ia membantu Mbok Rondo memasak, menimba air, dan membersihkan rumah. Ajaibnya, setiap kali Nawang Wulan memasak, makanan yang dihasilkan selalu cukup meski bahan yang digunakan sangat sedikit. Satu butir padi bisa menjadi sepanci nasi, dan sayur seadanya terasa lezat bagi siapapun yang memakannya. Mbok Rondo keheranan, namun menganggapnya sebagai berkah. Joko semakin hari semakin terpikat. Ia melihat Nawang Wulan bukan hanya sebagai makhluk kahyangan yang cantik, tetapi sebagai wanita yang lembut dan penuh kasih. Mereka sering berbincang di sore hari, duduk di depan rumah, sambil memandang matahari terbenam. Nawang Wulan bercerita tentang kahyangan yang indah, tentang awan yang menjadi lantai dan cahaya yang menjadi dinding. Joko mendengarkan dengan takzim, seolah mendengar kisah dari dunia mimpi. Namun di balik kedamaian itu, Nawang Wulan menyimpan kesedihan. Setiap malam ia menatap langit, berharap melihat saudara-saudaranya turun menjemputnya. "Aku rindu rumahku," katanya suatu malam dengan suara bergetar. Joko hanya bisa terdiam. Ia ingin menghibur, namun kata-kata terasa hampa karena ia tahu penyebab kesedihan itu ada di tangannya sendiri. Mbok Rondo, yang semakin menyayangi Nawang Wulan, mulai menyadari perubahan pada Joko. Tatapan mata putranya selalu tertuju pada sang tamu, penuh rasa yang tak terucap. Suatu malam, Mbok Rondo memanggil Joko dan berkata pelan, "Jika hatimu telah terpaut, berhati-hatilah. Cinta adalah titipan, bukan milik yang bisa kau genggam sesuka hati." Kata-kata itu menghantui Joko. Di antara cinta dan kejujuran, ia berdiri di persimpangan. Sementara itu, takdir terus berjalan, membawa Joko dan Nawang Wulan semakin dekat, menuju ikatan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Musim berganti tanpa terasa, hujan datang dan pergi, ladang menghijau, lalu menguning. Nawang Wulan kini bukan lagi sekadar tamu di rumah Joko Tarub. Kehadirannya telah menjadi bagian dari keseharian Mbok Rondo dan Joko. Setiap pagi, asap tipis mengapung dari dapur kecil mereka, tanda Nawang Wulan menyiapkan makanan dengan caranya yang ajaib. Setiap sore, tawa ringan terdengar di halaman, mengusir sepi yang dulu kerap menyelimuti rumah itu. Perasaan Joko tak lagi bisa disembunyikan. Ia jatuh cinta-cinta yang sederhana, namun dalam, tumbuh dari kebersamaan dan kehangatan. Namun cinta itu dibayangi kegelisahan. Setiap kali Nawang Wulan menatap langit dengan rindu, Joko merasa seperti pencuri kebahagiaan. Selendang biru pucat itu masih tersembunyi rapi, menjadi saksi bisu kebohongannya.
Suatu sore, langit berwarna jingga keemasan. Joko dan Nawang Wulan menggerakkan padi yang hampir di sawah, menimbulkan suara berdesir seperti bisikan alam. Nawang Wulan memecah keheningan. "Joko," katanya pelan, "jika suatu hari aku menemukan jalan pulang, apakah kau akan marah?" Pertanyaan itu menghunjam dada Joko. Ia menatap padi yang bergoyang, mengumpulkan keberanian. "Aku akan sedih," jawabnya jujur. "Tapi aku tak berhak menahanmu." Ucapannya tulus, meski hatinya menolak kenyataan itu. Nawang Wulan menoleh, menatap Joko lama. Di matanya terpantul kejujuran yang membuatnya terharu. "Di Kahyangan, aku tak pernah mengenal hidup seperti ini," katanya. "Di sini aku belajar letir, belajar sabar, dan belajar menyayangi." Wajahnya merona. Joko terdiam, merasakan harapan yang bergetar. Malam itu, Bokrondo memanggil mereka. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Jika kalian saling menyimpan rasa, jangan biarkan ia menjadi api yang membakar. Ikatlah dengan niat baik." Nawang Wulan menunduk, Joko mengangguk. Di bawah langit desa yang bertabur bintang, Joko memberanikan diri melamar Nawang Wulan untuk menjadi istrinya. Keputusan itu tak lahir tanpa pergulatan. Nawang Wulan menangis malam itu air mata rindu dan takut bercampur harap. Namun ia juga merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia menerima lamaran Joko dengan satu syarat. "Jangan pernah menyentuh tutup periuk saat aku memasak." "Janjikan itu." Joko terkejut, namun mengangguk tanpa bertanya. Ia berjanji setulus hati. Janji itu diikat oleh senja dan bintang, disaksikan Bokrondo dan alam desa. Mereka menikah sederhana, tanpa kemewahan, namun penuh doa dan harap. Penduduk desa menyambut Nawang Wulan dengan hangat, menganggapnya berkah yang turun bersama rezeki yang kian cukup. Hari-hari setelah pernikahan terasa damai. Namun di balik kedamaian itu, sebuah janji berdiri rapuh, menunggu waktu untuk diuji. Selendang biru pucat masih tersembunyi, dan rahasia itu seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah Joko. Ia tak tahu bahwa pelanggaran sekecil apapun terhadap janji akan membuka pintu pada takdir yang getir. Kehidupan rumah tangga Joko Tarub dan Nawang Wulan berjalan tenang. Pagi hari dimulai dengan suara ayam berkokok dan langkah Joko menuju ladang. Sementara itu, Nawang Wulan menyiapkan sarapan di dapur kecil yang beratapkan ilalang. Bokrondo kerap membantu, namun selalu diingatkan dengan halus oleh Nawang Wulan untuk tidak mendekati periuk saat nasi dimasak. Janji Joko terngiang setiap kali ia melewati dapur. Keajaiban masih menyertai rumah itu. Beras yang disimpan hanya segenggam, namun selalu cukup untuk sehari penuh. Penduduk desa mulai membicarakan keberkahan keluarga Joko Tarub. Ada yang iri, ada yang kagum, namun kebanyakan bersyukur karena Joko tak pernah pelit berbagi. Nawang Wulan memasak dengan ketenangan yang aneh, seolah ada doa yang mengalir dari tangannya ke dalam periuk. Namun manusia tak luput dari rasa ingin tahu. Suatu hari, ketika hujan turun deras dan ladang tak bisa dikerjakan, Joko berada di rumah lebih lama dari biasanya. Dari balik pintu dapur, ia mengamati Nawang Wulan yang memasak. Asap tipis mengepul, dan Nawang Wulan melantunkan kidung pelan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ada cahaya lembut yang seolah berpendar di sekitar periuk. Hati Joko berdebar, janji yang ia ucapkan dulu kembali mengingatkannya. Ia berbalik hendak pergi, namun rasa penasaran menahan langkahnya. Bagaimana mungkin segenggam beras cukup? Gumamnya. Pikiran tentang menjaga keluarga, tentang masa depan, dan tentang rasa ingin tahu yang manusiawi, bercampur menjadi satu. Ketika Nawang Wulan keluar sebentar untuk menimba air, Joko tinggal sendirian di dapur. Periuk itu berada di atas tungku, tutupnya sedikit bergetar oleh uap panas. Joko mendekat, tangannya gemetar, hanya melihat, bisiknya, mencoba membenarkan diri. Dengan napas tertahan, ia mengangkat tutup periuk itu. Sekejap, cahaya lembut menghilang. Yang tersisa hanyalah beras biasa yang sedang dimasak. Tak ada lagi kilau, tak ada kidung. Joko terhenyak, saat itu pula Nawang Wulan kembali. Ia melihat periuk terbuka dan wajah Joko yang pucat. Tanpa sepatah kata, ia tahu janjinya telah dilanggar. Malam itu sunyi, Nawang Wulan memasak tanpa kidung. Nasi yang dihasilkan hanya cukup sedikit. Hari-hari berikutnya, keajaiban lenyap. Beras cepat habis, dan Nawang Wulan kini harus menanak seperti manusia biasa menumbuk padi, menakar, dan bekerja lebih keras. Kesedihan terpancar di wajahnya, bukan karena kerja berat, melainkan karena rahasia yang terbuka.
Beberapa waktu kemudian, ketika menumbuk pade di lumbun, Nawang Wulan menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Selendang biru pucat terselip rapi di antara tumpukan jerami. Ingatannya kembali utuh, air mata mengalir deras. Ia mengerti kini, mengapa ia terjebak di bumi, mengapa jalan pulang tertutup. Joko melihatnya terisak, menyadari bahwa kebohongannya telah terbongkar. Ia berlutut, memohon ampun, namun di hadapan kebenaran, penyesalan terasa terlambat. Selendang itu bukan sekadar kain, ia adalah jalan pulang, dan juga tanda bahwa takdir mereka akan segera berubah. Nawang Wulan duduk terdiam di lantai lumbun. Selendang biru pucat terlipat rapi di pangkuannya. Tangisnya telah mereda, berganti kesunyian yang jauh lebih menyakitkan. Di kain itu, kenangan kahyangan berpendar awan putih yang menjadi hamparan, suara lonceng cahaya, serta tawa saudari-saudarinya yang kini terasa begitu jauh. Jalan pulang itu akhirnya kembali ke tangannya, namun hati Nawang Wulan justru terasa terbelah. Joko Taruk masuk perlahan. Ia berlutut di hadapan istrinya, kepalanya tertunduk. "Ampuni aku," ucapnya lirih, "aku takut kehilanganmu. Aku salah." Kata-kata itu jujur, namun kebenaran tak selalu membawa penghiburan. Nawang Wulan menatap Joko dengan mata berkaca-kaca. Di sana ada cinta, namun juga luka yang dalam akibat kepercayaan yang runtuh. "Aku datang ke bumi karena kehilangan selendang ini," kata Nawang Wulan pelan. "Aku tinggal karena memilih mencintaimu. Tapi kau menahanku dengan dusta." Suaranya tak meninggi. Justru itulah yang membuat Joko semakin hancur. Ia tahu, cinta yang tumbuh di atas kebohongan tak akan pernah benar-benar utuh. Malam itu, Nawang Wulan memutuskan untuk berbicara pada Mbok Rondo. Wanita tua itu terkejut mendengar kebenaran, namun matanya segera basah oleh penyesalan dan kasih. "Anakku," katanya sambil menggenggam tangan Nawang Wulan, "jika jalanmu adalah kembali, pergilah dengan restu. Jangan bawa luka ini lebih jauh." Nasihat itu bijak, namun terasa pahit. Keesokan paginya, langit cerah seolah tahu akan ada perpisahan. Nawang Wulan berdiri di halaman, mengenakan selendang biru pucat itu. Cahaya lembut mulai berpendar di sekelilingnya. Joko berdiri beberapa langkah di belakang, hatinya remuk. Ia ingin memohon sekali lagi, namun tahu tak ada lagi yang bisa ditawarkan selain penyesalan. "Aku akan kembali ke kahyangan," ujar Nawang Wulan. "Namun cintaku padamu nyata. Dari cinta itu, aku membawa kehidupan." Ia meletakkan tangan di perutnya. Joko terkejut, air matanya tumpah. "Anak kita akan lahir di bumi," lanjutnya. "Ia akan tumbuh sebagai manusia, dan aku akan menjaganya dari kejauhan." Cahaya semakin terang, angin berputar lembut. Nawang Wulan menatap Joko untuk terakhir kalinya, tersenyum dengan kesedihan yang anggun. "Ingatlah," katanya, "cinta sejati tak pernah memenjarakan." Dengan langkah ringan, ia terangkat ke udara, melesat ke langit, meninggalkan kilau yang perlahan memudar. Joko tersungkur, Mbok Rondo memeluknya erat. Desa kembali seperti semula tanpa keajaiban, tanpa cahaya kahyangan. Namun di balik kehilangan itu, ada janji yang tersisa, kehidupan baru yang akan lahir dari cinta dan kesalahan. Joko Taruk kini harus belajar hidup dengan tanggung jawab, menjaga amanah yang ditinggalkan Nawang Wulan. Langit kembali biru, hutan kembali sunyi. Dan di antara sunyi itu, takdir menyiapkan babak baru tentang seorang anak yang akan menjadi pengikat dua dunia. Hari-hari setelah kepergian Nawang Wulan berjalan lambat dan berat. Rumah Joko Taruk terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dapur yang dulu dipenuhi kidung lembut kini hanya menyisakan bunyi kayu terbakar dan periuk yang beradu pelan. Mbok Rondo berusaha menguatkan Joko. Namun duka kehilangan itu tak mudah dihapus. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada senyum dan tatapan mata yang pernah mengisi hidupnya. Meski demikian, Joko menggenggam erat amanah terakhir yang dititipkan Nawang Wulan, anak yang akan lahir. Ia menyiapkan diri dengan tekad baru. Joko bekerja lebih keras di ladang, menabung hasil panen, dan memperbaiki rumah agar kelak layak menyambut kehidupan baru. Dalam setiap doa, ia menyebut nama Nawang Wulan, memohon agar istrinya diberi ketenangan di kahyangan. Bulan-bulan berlalu. Pada suatu malam yang hening, angin berembus lembut membawa aroma bunga yang tak biasa. Mbok Rondo terbangun dan melihat cahaya tipis menyelinap melalui celah dinding. Joko pun terjaga. Di halaman rumah, cahaya itu mengantal, membentuk sosok yang sangat ia kenal.
Nawang Wulan berdiri anggun, wajahnya teduh, matanya penuh kasih. Aku datang menepati janji, katanya lembut, tanpa banyak kata. Cahaya itu berpendar, dan di hadapan mereka terbaring seorang bayi laki-laki, tertidur pulas dengan senyum kecil di bibirnya. Tangis bahagia pecah, Joko berlutut, air mata jatuh membasahi tanah. Ia menggendong bayi itu dengan tangan gemetar, merasakan hangat kehidupan yang dititipkan padanya. Namanya Nawangsih, ujar Nawang Wulan. Ia milik bumi, namun darah kahyangan mengalir dalam dirinya. Ia menatap Joko dalam-dalam. Didiklah ia dengan kejujuran. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Joko mengangguk mantap. Aku bersumpah, jawabnya, suara serak oleh haru. Cahaya mulai memudar. Sebelum pergi, Nawang Wulan menyentuh dahi bayi itu, meninggalkan kilau lembut yang perlahan menghilang. Angin kembali tenang, malam kembali sunyi. Namun rumah Joko Tarub kini dipenuhi harapan baru. Nawangsih tumbuh cepat. Ia bayi yang tenang, jarang menangis, dan selalu tersenyum ketika mendengar kidung alam gemericik air, desir angin, dan kicau burung. Embok Rondo merawatnya dengan penuh cinta. Sementara Joko belajar menjadi ayah yang sabar. Ia mengajarkan nilai kerja keras dan kejujuran, menanamkan pelajaran yang lahir dari penyesalan. Kadang, di senja hari, Joko melihat cahaya tipis di langit. Ia tahu Nawang Wulan menjaga dari kejauhan. Hatinya masih perih, namun kini ada tujuan yang menuntunnya melangkah. Ia tak lagi menoleh pada masa lalu dengan sesal semata, melainkan dengan tekad untuk menebusnya. Di desa, orang-orang mulai memperhatikan Nawangsih yang berbeda. Anak itu memiliki mata yang bening dan ketenangan yang tak biasa. Seolah dua dunia berbisik di dalam dirinya, menyiapkan peran yang kelak akan terungkap. Takdir belum selesai menulis kisah Joko Tarub dan Nawangsih adalah bab yang akan menjembatani langit dan bumi. Nawangsih tumbuh menjadi anak yang berbeda. Sejak kecil, ia jarang sakit dan memiliki ketenangan yang tak lazim bagi anak seusianya. Saat anak-anak desa berlarian dan berteriak riang, Nawangsih kerap duduk di tepi sungai, memandangi aliran air dengan mata yang seolah memahami rahasia alam. Joko Tarub mengamatinya dengan campuran bangga dan cemas, bangga karena amanah itu terjaga, cemas karena perbedaan kerap mengundang tanya. Mbok Rondo mengajari Nawangsih membaca tanda-tanda alam, arah angin, warna awan, dan waktu tanam. Joko mengajarinya bekerja di ladang, menanam padi dengan sabar, dan memanen dengan syukur. Setiap ajaran disertai pesan kejujuran. Kekuatan sejati, kata Joko, adalah menepati janji, meski tak ada yang melihat. Nawangsih mengangguk, menyerap kata-kata itu seperti tanah menyerap hujan. Seiring waktu, keanehan kecil mulai tampak. Saat kemarau panjang, Nawangsih berdoa di tepi sawah, dan esoknya hujan turun ringan, cukup untuk menyelamatkan padi. Ketika orang desa berselisih, kehadirannya menenangkan. Suaranya lembut, namun kata-katanya tepat. Penduduk mulai menyebutnya anak bertuan. Meski Joko selalu menegaskan bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan dan kerja keras bersama. Pada suatu senja, Nawangsih bertanya, "Bapak, apakah ibu pernah melihatku?" Pertanyaan itu menghentikan langkah Joko. Ia menatap langit yang memerah. "Ibumu selalu melihatmu," jawabnya pelan. "Kadang dari jauh, kadang dari dekat." Nawangsih tersenyum, seolah memahami makna yang tak terucap. Malam-malam tertentu, cahaya tipis tampak menari di halaman. Joko tahu itu tanda kehadiran Nawang Wulan. Ia tak pernah menampakkan diri sepenuhnya, hanya kilau yang hangat cukup untuk meyakinkan bahwa ikatan itu tak pernah putus. Nawangsih sering terbangun pada malam-malam itu, menatap ke arah cahaya, lalu kembali tidur dengan tenang. Ketika Nawangsih menginjak usia remaja, kemampuannya makin nyata. Ia peka terhadap penderitaan orang lain. Ia membantu tanpa pamrih, menuntun yang tersesat, dan menahan diri dari pujian. Namun, di balik ketenangan itu, Nawangsih merasakan panggilan yang samar, sebuah bisikan dari langit yang memintanya untuk memahami asal-usulnya. Desa mulai berubah. Orang-orang dari jauh datang meminta nasihat. Joko khawatir perhatian itu akan membebani anaknya. "Ingat," pesannya, "kebajikan tak perlu panggung." Nawangsih mengangguk, memilih jalan sunyi. Namun takdir memiliki caranya sendiri untuk menyingkap apa yang tersembunyi. Pada malam bulan purnama, Nawangsih bermimpi berada di telaga yang jernih tempat kisah itu bermula.
Dari cahaya air, terdengar suara lembut memanggil namanya. Ia terbangun dengan dada bergetar. Fajar belum menyingsing, namun ia tahu. Saatnya mendekat pada kebenaran, menyentuh langit tanpa meninggalkan bumi. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat, ketika Nawangsih bangun dari tidurnya yang gelisah. Mimpi tentang telaga jernih masih melekat kuat di benaknya, air berkilau, kabut tipis, dan suara lembut yang memanggil namanya. Ia duduk lama di tepi dipan, merasakan denyut halus di dadanya, seolah ada pintu yang mengetuk dari dalam. Hari itu, ia tahu langkahnya akan berbeda. Setelah berpamitan pada Joko dan Mbok Rondo, Nawangsih berjalan menuju hutan. Jalur yang ia tempuh terasa familiar, meski ia jarang ke sana. Pepohonan seakan memberi jalan, angin menuntunnya, dan cahaya matahari menari di sela daun. Ketika kabut menipis, telaga itu muncul sama seperti dalam mimpi, tenang dan jernih, menyimpan pantulan langit. Nawangsih berdiri di tepi telaga, napasnya tertahan. Airnya bergetar pelan, lalu cahaya lembut naik dari permukaan. Dari cahaya itu, terdengar suara yang sangat ia kenal, meski jarang terdengar dengan telinga, "Anakku." Air mata mengalir tanpa ia sadari. Nawang Wulan menampakkan diri, tak sepenuhnya jasmani, namun cukup nyata untuk dirasakan. "Waktumu telah tiba untuk mengetahui asal-usulmu," ujar Nawang Wulan. Ia menceritakan kisah cinta, kesalahan, dan janji tentang Selendang, tentang kejujuran yang diuji, dan tentang amanah yang lahir dari penyesalan. Nawangsih mendengarkan dalam diam, hatinya lapang menerima kebenaran. Tak ada amarah, hanya pemahaman yang tumbuh dewasa. "Dua dunia mengalir dalam dirimu," lanjut Nawang Wulan. "Namun jalanmu ada di bumi. Gunakan cahaya itu untuk menuntun, bukan meninggalkan." Ia mengulurkan tangan, menyentuh dahi Nawangsih. Sekejap, kenangan dan kebijaksanaan mengalir, seperti arus hangat, cukup untuk menguatkan, tak cukup untuk membebani. Cahaya memudar, telaga kembali sunyi. Nawangsih menatap air yang tenang, lalu berbalik pulang dengan langkah mantap. Di rumah, Joko menunggu dengan cemas. Nawangsih menceritakan semuanya. Joko mendengarkan, matanya basah, namun dadanya terasa lega. "Jika ini panggilanmu," katanya, "jalani dengan rendah hati." Hari-hari berikutnya, Nawangsih mengambil peran baru. Ia membantu desa menghadapi musim yang tak menentu, mengajarkan cara membaca alam, dan menenangkan perselisihan. Ia tak mengaku sakti, ia hanya mengajak orang-orang kembali pada keseimbangan. Desa perlahan makmur, bukan karena keajaiban, melainkan karena kebersamaan. Pada suatu senja, Joko berdiri di halaman, memandang langit. Cahaya tipis menyapa hangat dan menenteramkan. Ia tersenyum, merasakan damai yang lama hilang. Kesalahan masa lalu telah ditebus dengan kejujuran dan pengabdian, namun kisah belum usai. Di balik damai itu, ujian baru menanti ujian yang akan menguji pilihan Nawangsih antara sunyi dan sorot, antara menjaga keseimbangan atau tergoda kuasa. Takdir kembali membuka lembarannya. Kabar tentang kebijaksanaan Nawangsih menyebar melampaui desa. Dari lembah hingga perbukitan, orang-orang datang membawa harapan dan sebagian membawa kepentingan. Mereka meminta hujan, panen melimpah, bahkan kemenangan dalam sengketa. Nawangsih menyambut dengan tenang, mengingat pesan ibunya, menuntun, bukan menguasai. Ia memilih membantu dengan nasihat dan kerja bersama, bukan janji-janji ajaib. Namun tidak semua orang menyukai jalan sunyi itu. Seorang kepala daerah yang ambisius melihat peluang. Ia mengundang Nawangsih ke balai pertemuan, menawarkan kedudukan dan pengaruh. "Dengan kemampuanmu," katanya, "kita bisa mengatur alam demi kejayaan." Nawangsih menatap lurus, menimbang kata. Ia merasakan tarikan halus dari dalam bisikan kuasa yang menjanjikan kemudahan, namun juga peringatan lembut dari telaga. "Aku tak mengatur alam," jawab Nawangsih, "aku belajar darinya." Jawaban itu membuat sebagian hadirin kecewa, sebagian lagi kagum. Tawaran itu ditarik dengan senyum kaku, meninggalkan aroma iri yang pekat. Ujian tak berhenti di situ. Musim kemarau memanjang, sumur menurun, sawah retak. Orang-orang menekan Nawangsih agar membuka langit. Ia mengajak mereka menanam palawija, membuat penampung air, dan berbagi persediaan. Sebagian mengikuti, sebagian mencibir. Di malam yang sunyi, Nawangsih berdoa di tepi telaga, bukan meminta kuasa, melainkan kebijaksanaan. Esoknya, hujan turun pelan, tak deras, tak dramatis, cukup. Desa belajar bahwa keajaiban sejati sering hadir bersama usaha. Kepercayaan tumbuh,
Namun Nawangsih tetap menjaga jarak dari pemujaan. Ia kembali ke rumah, membantu Joko dan Mbok Rondo seperti biasa, menambal atap dan menanam bibit. Pada suatu malam, cahaya telaga muncul dalam mimpinya. Nawang Wulan berpesan, kuasa menguji niat. Rendah hati menjaga jalan, Nawangsih terbangun dengan tekad diperbarui. Ia tahu, ujian terbesar bukanlah kekurangan, melainkan pujian. Sementara itu, pihak yang kecewa mulai menyebar fitnah menyebut Nawangsih menyembunyikan kuasa. Joko cemas, badai bisa datang dari kata-kata, katanya. Nawangsih tersenyum tipis, kita berlindung pada kebenaran. Dan benar, badai pun datang bukan dari langit, melainkan dari manusia. Tuduhan, tekanan, dan pilihan sulit menunggu di depan. Jalan sunyi kembali menyempit, menuntut keberanian yang lebih halus, bertahan tanpa membalas, menuntun tanpa menonjol. Fitnah menyebar lebih cepat daripada angin. Desas-desus tentang Nawangsih membesar, ada yang menyebutnya penyihir. Ada pula yang menuduhnya menipu dengan dalih kebijaksanaan. Balai desa yang dulu terbuka kini terasa dingin. Orang-orang yang pernah datang meminta nasihat mulai berbisik di sudut-sudut, menimbang antara rasa terima kasih dan rasa takut pada yang tak mereka pahami. Joko Tarub merasakan beban itu setiap hari. Tatapan yang dulu ramah kini menjadi ragu. Ia tetap menundukkan kepala, bekerja seperti biasa, menanam dan memanen. Kebenaran tak perlu berteriak, katanya pada Nawangsih suatu malam. Nawangsih mengangguk, meski hatinya perih melihat ayahnya memikul dampak dari pilihan sunyinya. Tekanan memuncak ketika sekelompok orang mendatangi rumah mereka. Mereka menuntut Nawangsih menunjukkan kuasa membuat hujan deras seketika, mengembalikan panen yang gagal, dan menyingkirkan penyakit yang merebak. Jika kau benar bertuah, seru salah seorang, buktikan sekarang. Nawangsih melangkah ke depan, menenangkan Joko yang hendak bicara. Aku tak memiliki kuasa seperti yang kalian bayangkan, ujarnya lembut. Yang kupunya hanyalah ikhtiar dan doa. Alam bukan budak manusia. Jawaban itu menyulut amarah. Teriakan mencuat, tuduhan mengeras. Api iri menemukan sumbunya. Mbok Rondo keluar dengan langkah tertatih. Anak-anakku, katanya lirih namun tegas. Kalian datang membawa api ke rumah orang yang tak pernah menutup pintu bagi kalian. Suaranya meredam sebagian emosi, namun badai belum reda. Seorang tokoh berpengaruh mengusulkan agar Nawangsih dibawa ke balai desa untuk diadili oleh orang banyak. Di balai desa, suasana memanas. Tuduhan dibacakan menyembunyikan kuasa, memanipulasi harapan, mengundang murka alam. Nawangsih mendengarkan tanpa menyela. Ketika diberi kesempatan bicara, ia hanya meminta satu hal, waktu. Izinkan aku mengajak kalian bekerja bersama selama 7 hari, katanya. Jika tak ada perubahan, aku akan pergi dari desa ini. Usul itu memecah pendapat. Ada yang setuju karena lelah bertengkar, ada pula yang mencibir. Akhirnya, disepakatin, 7 hari menjadi penentu. Hari pertama, Nawangsih mengajak warga membersihkan saluran air dan membuat penampung sederhana. Hari kedua, ia mengajarkan rotasi tanam dan memilih bibit tahan kering. Hari ketiga, mereka berbagi persediaan secara adil. Hari keempat, doa bersama dilakukan di tepi sawah tanpa mantra, tanpa janji, hanya harap yang jujur. Hari kelima dan keenam, kerja berlanjut. Wajah-wajah letih mulai menemukan ritme. Pada hari ketujuh, langit mendung, hujan turun pelan cukup. Bukan mukjizat yang menggelegar, melainkan berkah yang menyusul usaha. Sawah kembali basah, sumur terisi perlahan, orang-orang terdiam. Sebagian menunduk, menyadari bahwa yang mereka cari selama ini bukan kuasa instan, melainkan keberanian untuk bergerak bersama. Nawangsih berdiri di balai desa. Aku akan tetap tinggal jika kalian ingin belajar menjaga keseimbangan, katanya. Namun jika kalian mencari kuasa untuk dipamerkan, aku akan pergi. Tak ada sorak, hanya anggukan-anggukan kecil dan napas lega. Malam itu, Joko memandang anaknya dengan bangga. Kau memilih jalan yang sulit, katanya. Nawangsih tersenyum. Jalan sunyi sering menyelamatkan lebih banyak. Namun jauh di balik damai yang rapuh itu, benih ujian lain tumbuh, ujian yang tak lagi datang dari desa, melainkan dari panggilan yang lebih tinggi. Langit dan bumi kembali menimbang langkah Nawangsih, menyiapkan keputusan yang akan menutup satu lingkaran takdir dan membuka yang lain. Kedamaian kembali menyelimuti desa, namun bagi Nawangsih, ketenangan itu justru terasa seperti jeda sebelum langkah besar. Sejak peristiwa di balai desa,
Ia kerap merasakan getaran halus di dadanya, panggilan yang sama seperti yang dulu menuntunnya ke telaga. Bedanya, kini panggilan itu lebih kuat, lebih jelas, seolah meminta keputusan yang tak bisa ditunda. Pada suatu malam, ketika bulan menggantung penuh, Nawangsih bermimpi berada di antara dua cahaya. Yang satu hangat dan membumi suara ladang, tawa desa, dan wajah Joko Tarub. Yang lain lembut dan luas langit kahyangan, telaga berkilau, dan suara ibunya, Nawang Wulan. Dua cahaya itu tak saling meniadakan, keduanya menunggu dipilih. Nawang Wulan hadir dalam mimpi itu, lebih nyata dari sebelumnya. "Anakku," katanya, "jalanmu di bumi telah menumbuhkan banyak kebaikan. Namun keseimbangan dua dunia memerlukan penjaga yang memahami keduanya." Nawangsih mengerti, bukan panggilan untuk pergi selamanya, melainkan untuk menunaikan tugas yang melampaui desa. Keesokan paginya, Nawangsih berbicara pada Joko dan Mbok Rondo. Ia menyampaikan niatnya untuk melakukan perjalanan mengunjungi desa-desa lain, menuntun seperlunya, tanpa menatap. Joko terdiam lama, wajahnya menyimpan bangga dan rindu yang saling berkelindan. "Pergilah," akhirnya ia berkata, "bumi luas membutuhkan langkahmu. Rumah ini akan selalu menunggumu." Perjalanan dimulai. Nawangsih melintasi lembah dan bukit, menyusuri sungai dan pesisir. Di setiap tempat, ia tak membawa janji, hanya telinga yang mau mendengar dan tangan yang siap membantu. Ia mengajarkan penampungan air di daerah kering, perawatan tanah di wilayah rawan longsor, dan perdamaian di kampung yang retak oleh perselisihan. Namanya dikenal samar lebih sebagai kisah daripada figur. Namun perjalanan juga membawa bahaya. Di sebuah wilayah, penguasa setempat melihat Nawangsih sebagai ancaman, ia dituduh menghasut rakyat. Nawangsih ditangkap, dihadapkan pada pilihan, tunduk dan menjadi alat kekuasaan, atau pergi dengan risiko diusir. Ia memilih pergi. Malam itu, cahaya telaga muncul di sel penjara yang sunyi, membuka pintu tanpa merusak kunci, bukan pelarian, melainkan izin untuk melanjutkan jalan. Kabar tentang penjaga keseimbangan menyebar, sebagian memuja, sebagian mencurigai. Nawangsih menjaga jarak dari keduanya. Ia belajar bahwa tugasnya bukan menyenangkan semua orang, melainkan setia pada niat awal. Menuntun tanpa mengikat. Di kejauhan, Joko Tarub menua dengan tenang. Setiap senja, ia memandang langit, merasakan kehadiran Nawang Wulan yang setia menjaga dari atas. Dua dunia bekerja dalam harmoni, tak selalu tampak, namun nyata. Menjelang akhir perjalanan panjang itu, Nawangsih kembali ke telaga. Airnya memantulkan wajah yang matang oleh pengalaman. Ia tahu, satu keputusan terakhir menanti, keputusan yang akan menentukan apakah ia tetap berjalan di antara dunia, atau menetap sebagai jembatan yang tak kasat mata. Setelah bertahun-tahun menjelajah, Nawangsih kembali ke telaga yang dahulu menjadi pangkal perjalanan hidupnya. Hutan yang dulu tampak luas dan asing kini terasa akrab. Angin membawa aroma bunga, gemericik air menenangkan, dan kabut tipis menyelimuti permukaan telaga seolah menyambut putri dari dua dunia itu pulang. Di tepi telaga, cahaya lembut muncul, menampakkan sosok Nawang Wulan. Wajah ibunya memancarkan ketenangan dan kasih yang tak berubah, meski waktu telah lama berlalu. "Anakku," suara lembut itu memanggil, "kau telah belajar lebih banyak daripada yang bisa kubayangkan. Kini saatnya menentukan jalanmu sendiri." Nawangsih menatap air telaga. Refleksi dirinya terlihat di permukaan mata yang jernih, bahu yang tegap, tangan yang siap memberi. Ia mengingat kembali masa kecilnya, pengajaran Joko Tarub, dan setiap ujian yang membentuk dirinya. Hatinya bergetar antara dua dunia. Bumi yang penuh kasih sayang, dan langit yang memanggil dengan ketenangan abadi. "Aku belajar menuntun dengan rendah hati," jawab Nawangsih. "Bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi, tapi untuk menjaga keseimbangan." Ia menunduk, lalu mengangkat kepala, menatap cahaya ibunya. "Jika aku harus memilih, biarlah aku menjadi penjaga antara dunia, berjalan di bumi namun tetap terhubung dengan langit." Nawang Wulan tersenyum, air matanya jatuh perlahan, namun bukan sedih, melainkan bangga. "Kau telah memahami makna cinta, tanggung jawab, dan keseimbangan. Aku melepaskanmu dengan restu. Gunakan cahaya yang ada padamu untuk menuntun manusia tanpa menaklukkan alam, tanpa menahan yang bebas." Cahaya di telaga memudar, menyisakan kilau tipis di permukaan air. Nawangsih merasakan energi baru, lebih hangat, lebih tenang. Ia tahu bahwa tugasnya kini bukan sekadar membantu desa atau menyelesaikan persoalan manusia,
tapi menjaga harmoni yang halus antara bumi dan langit, antara manusia dan alam. Saat malam tiba, ia kembali ke rumah Joko Tarub. Bangunan sederhana itu kini terasa seperti pusat dari seluruh pengalamannya, tempat cinta lahir, tempat kesalahan menjadi pelajaran, dan tempat awal segala takdir dimulai. Joko, yang kini menua, menatap Nawangsih dan tersenyum. "Kau membawa nama kami ke jalan yang benar," katanya. Nawangsih membalas dengan pelukan hangat. Ia sadar, cinta dan ajaran yang diwariskan menjadi fondasi dari semua pilihan hidupnya. Telaga tetap ada di hutan, jernih dan penuh misteri. Ia menjadi saksi perjalanan Nawangsih, anak manusia dan bidadari yang kini menapak sebagai penjaga keseimbangan, tanpa meninggalkan bumi, namun tetap terhubung dengan langit. Bertahun-tahun berlalu sejak Nawangsih kembali ke Telaga. Desa tempat Joko Tarub tinggal kini berkembang, namun tetap memegang tradisi lama, bekerja keras, jujur, dan menjaga alam. Orang-orang menghormati Nawangsih, bukan sebagai makhluk ajaib, tetapi sebagai panutan yang menuntun dengan keteladanan. Ia mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati bukan di kuasa yang terlihat, melainkan di niat dan keseimbangan hidup. Joko Tarub menua dengan tenang. Setiap senja, ia duduk di teras rumah, menatap langit yang sering memantulkan kilau cahaya dari telaga. Dalam hati, ia bersyukur. Ia menyadari bahwa kesalahan masa lalu menyembunyikan selendang Nawang Wulan telah menuntunnya pada pelajaran terbesar. Cinta sejati menuntun, bukan menahan. Ia pun bangga melihat Nawangsih menapaki jalan yang benar. Nawangsih, kini dewasa, tetap menjaga hubungan dengan kedua dunia. Ia berkunjung ke Telaga secara rutin, berdoa, dan mengingat ibunya. Di bumi, ia menjadi guru alam, penyamai keadilan, dan penuntun desa-desa sekitar. Keajaiban yang ia bawa bukan sekadar air, hujan, atau panen subur, melainkan kesadaran manusia akan pentingnya kerja keras, kebaikan, dan keharmonisan. Di saat-saat tertentu, cahaya Nawang Wulan muncul di langit senja, menyapa Nawangsih, bukan sebagai makhluk yang turun, tetapi sebagai pengingat. Cinta yang tulus, ajaran yang benar, dan keseimbangan yang dijaga akan tetap abadi. Joko Tarub menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dikelilingi keluarga dan desa yang menghormati nilai kejujuran dan kerja keras. Ia meninggalkan dunia dengan hati penuh kebanggaan, mengetahui bahwa warisan terbaiknya bukan harta atau panen, tetapi anak yang menegakkan keharmonisan antara manusia dan alam. Nawangsih berdiri di tepi telaga, mata menatap air yang memantulkan langit. Ia tersenyum, menyadari bahwa takdirnya sebagai penjaga dua dunia telah dimulai dari cinta orang tua, dari ujian hidup, dan dari keberanian untuk memilih jalan yang benar. Selendang biru pucat itu kini tersimpan di tempat suci di tepi telaga, bukan lagi sebagai alat pengikat, tetapi sebagai simbol pengorbanan, kejujuran, dan cinta abadi. Telaga tetap jernih, hutan tetap hidup, dan kisah Joko Tarub bersama Nawang Wulan serta Nawangsih menjadi legenda kisah tentang cinta, kesalahan, pengampunan, dan warisan dua dunia yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.